Selamat pagi semua. Ini adalah kebaktian renungan pagi kita pada pagi ini. Saya sendiri akan bawa kita dalam pujian dan penyembahan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Allah Bapa yang kami kenal adalah Yesus Kristus. Kami mengasihi Engkau dan kami tahu Bapa Surgawi, Engkau ada sentiasa bersama-sama kami dan tak pernah akan meninggalkan kami. Kami percaya akan itu Tuhan, karena kami telah melihat buktinya dalam hidup kami selama ini. Pada pagi ini sekali lagi Tuhan, kami ingin memperingati betapa Engkau adalah Allah yang setia dalam kehidupan kami. Berkati setiap yang melayani pada pagi ini, berkati juga yang mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Bersamamu Bapa. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita ulang sekali lagi. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hati.
yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Bapa, sebentar nanti kami akan belajar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami agar kami dikuatkan dan diteguhkan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar bersama-sama daripada Keluaran 3 ayat 1 sampai 10. Tajuk firman Tuhan yang saya bawa adalah Allah peduli kepada umatnya. Oke, mari saya baca untuk kita. Pada masa itu Musa mengembalakan kawanan domba dan kambing Yitro mentuanya, imam di negeri Midian. Ketika Musa sedang mengiring ternakan itu ke seberang padang gurun, dia tiba di Gunung Sinai, gunung yang suci. Di sana malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam api yang menyala di tengah semak. Musa nampak semak itu menyala tetapi tidak terbakar. Aneh, fikirnya, mengapa semak itu tidak terbakar? Baiklah aku melihat dari dekat. Apabila Tuhan nampak Musa menghampirinya, Tuhan memanggil dia dari tengah semak itu. Musa, Musa. Musa menjawab, ya, aku di sini. Allah berfirman, jangan datang dekat-dekat. Tanggalkan kasutmu, karena engkau sedang berdiri di tanah yang suci. Akulah Allah yang disembah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh itu, Musa menutup mukanya karena dia takut memandang Allah. Saudara-saudari, Tuhan kita adalah Allah yang peduli. Nah, bagaimana Tuhan itu menunjukkan bahwa dia peduli? Yang pertama, kalau kita membaca tadi, Tuhan menarik perhatian dan memberi Musa panggilan. Ya, kenapa Tuhan menarik perhatian Musa? Kenapa Tuhan menarik perhatian Musa ke semak yang terbakar itu? Karena Tuhan ingin menyatakan rencananya kepada Musa dan ingin memberitahu Musa bahwa dia terpanggil untuk melakukan sebahagian daripada rencananya. Ya, Tuhan membuat semak terbakar tetapi tidak menghanguskan untuk mendapat perhatian Musa. Tuhan menyimpankan keinginan ingin tahu dalam Musa supaya Musa mendekat. Dan apabila Musa sudah mendekat, malaikat Tuhan memanggil Musa dan berbicara kepada Musa. Ya, kadang-kadang dalam kehidupan kita Tuhan ada kepeduliannya. Ada sesuatu yang Tuhan mau katakan, ada yang sesuatu yang Tuhan mau lakukan, dan Tuhan mau kita terlibat sama. Tuhan sering menarik perhatian kita dengan berbagai-bagai cara supaya kita mendekat kepadanya, supaya kita membuka fikiran kepada dia, supaya kita fokus kepada dia. Tuhan juga menyimpankan keinginan ingin tahu dalam hati kita, supaya kita ingin tahu apa panggilan Tuhan, apa rencana Tuhan, apa kehendak Tuhan. Dan Tuhan memanggil kita dengan berbagai cara untuk bekerja sama dengan dia dalam rencana penyelamatan dia. Saudara-saudari, rencana utama Tuhan adalah untuk membawa jiwa-jiwa kembali kepada dia. Tuhan mau bangsa-bangsa ini dipulihkan. Tuhan mau supaya bangsa-bangsa ini mengenal dia dan memiliki kehidupan kekal. Dan Tuhan mau kita bekerja sama dengan dia. Tuhan mau kita untuk melakukan bagian pelayanan kita. Ya, ada waktunya Tuhan menarik perhatian kita. Ada waktunya Tuhan memberitahu kita. Marilah kita buka telinga kita dan fokus kepada Tuhan supaya kita boleh terpakai oleh Tuhan untuk melakukan rencananya.
Ayat 7, kemudian Tuhan berfirman, Aku telah melihat betapa kejamnya umatku diinaya di Mesir. Aku telah mendengar seruan mereka mohon dibebaskan daripada pengerah-pengerah abdi. Sesungguhnya aku tahu akan segala penderitaan mereka. Oleh itu aku turun untuk membebaskan mereka daripada orang Mesir dan membawa mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang luas, kaya dan subur. Pada masa ini, negeri itu didiami oleh orang Kanaan, Het, Amori, Feris, Hewi, dan Ibusi. Sesungguhnya aku telah mendengar seruan umatku dan melihat bagaimana orang Mesir menindas mereka. Sekarang aku mengutus engkau untuk menghadap Raja Mesir, supaya engkau dapat memimpin umatku keluar dari negeri raja itu. Tetapi Musa berkata kepada Allah, Siapakah aku ini? Aku tidak sanggup menghadap raja dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Allah berfirman, Aku akan menyertai engkau. Apabila engkau telah membawa orang Israel keluar dari Mesir, mereka akan beribadah kepadaku di gunung ini. Itulah buktinya bahwa aku telah mengutus engkau. Ya. Bukti kedua bahwa Allah peduli kepada bangsa-bangsa. Bukti kedua bahwa Allah peduli kepada orang-orang Israel. Bukti kedua bagaimana juga Allah peduli kepada kita. Allah memberi Musa tugas yang perlu dia lakukan di dalam rencana penyelamatannya. Allah berkata kepada Musa, Aku sudah mendengar penderitaan mereka. Aku sudah mendengar seruan mereka dan aku turun. Oleh itu kata Musa, pergilah. Aku mengutus engkau kepada Raja Mesir. Aku mengutus engkau kepada bangsa-bangsa ini untuk membawa mereka keluar daripada negeri Mesir. Ya, Tuhan menyatakan rencananya dan tugas Musa apabila dia berjumpa dengan Musa di semak yang terbakar itu. Dia ingin menyatakan rencananya. Pada hari ini juga Yesus sudah menyatakan rencananya. Dia berkata, pergilah kepada segala bangsa yang ada di seluruh dunia. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarkanlah mereka segala yang telah kuajarkan kepadamu. Tuhan mau supaya segala bangsa mengenal Dia dan percaya kepadanya. Itulah panggilan kita, ya. Dalam sejarah dunia ini, saudara-saudari, banyak sekali orang-orang yang sudah bekerja sama dengan Tuhan. Abraham, Nuh, Yusuf, Musa, ya, Markus, Matius, Lukas, dan semua orang, Petrus, Paulus, dan tiba masanya kita pada hari ini. Tuhan menyatakan rencananya kepada kita, dan juga Tuhan memberikan kita tugas sama dalam gereja sebagai seorang gembala, sebagai seorang pemimpin, sebagai guru sekolah minggu, sebagai ketua muda-mudi, sebagai ketua ibu-ibu, sebagai ketua bapak-bapak, sebagai pendoa-pendoa syafaat. Kita sudah diberi tugas oleh Tuhan. Marilah kita percaya Tuhan peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan peduli kepada orang-orang di luar sana. Tuhan peduli kepada orang-orang yang sedang menolong kita di gereja. Tuhan peduli kepada orang-orang yang berada di tamu-tamu yang Anda beli makanan dia, yang Anda beli sayur-sayuran mereka. Tuhan peduli kepada orang-orang yang melayani Anda di hospital. Tuhan peduli kepada orang-orang yang melayani Anda di office-office. Tuhan peduli kepada mereka. Jika mereka masih belum dibawa keluar daripada tanah perhambaan, jika mereka masih diperhambakan oleh dosa, jika mereka masih berseru-seru minta pertolongan daripada Tuhan, itu tugas kita untuk membawa mereka kepada pembebasan. Musa sangat banyak berdalih. Macam mana dia kata, kalau orang tidak percaya, macam mana kalau saya pergi? Saya tidak tahu apa yang boleh saya buat. Ya, saudara-saudari, Tuhan memiliki rencana dan Tuhan ada cara untuk melakukannya. Apa yang kita perlu buat adalah bersandar dan berharap kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memakai kita untuk melakukan rencananya, karena Tuhan peduli kepada orang-orang di luar sana yang masih belum mengenal Dia. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, Tuhan, tolonglah kami untuk memiliki hati seperti Kristus, mempedulikan orang-orang di luar sana, orang-orang yang sedang berseru-seru, yang memohon pertolongan, yang memohon perlindungan,
yang memohon hidup kekal, yang rindu akan kehidupan. Tuhan, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami keyakinan, berikanlah kami keberanian untuk pergi menolong, membebaskan mereka daripada perhambaan itu Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya kami tidak berdalih seperti Musa, supaya kami melihat kepedulian-Mu dan apa yang boleh kami lakukan dalam menggenapi rencana besar-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan merelakan diri untuk melakukan tugas kami, melakukan peranan kami dalam bahagian rencana penyelamatan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa untuk pertama, kita berdoa untuk ahli keluarga kita yang masih belum mengenal Tuhan. Mungkin mereka adik kita, abang kakak kita, mama, bapak kita, datuk nenek kita, anak kita, adik-beradik kita. Kita berdoa untuk mereka yang masih belum mengenal Tuhan. Tuhan peduli kepada mereka. Yang kedua, mari kita berdoa untuk orang-orang yang jiran-jiran kita yang masih belum mengenal Tuhan, yang mungkin sedang mengalami penderitaan, yang sedang mengalami mungkin mereka sedang mengalami penganiayaan, mungkin mereka sedang dipukul, ada suami mereka mukul mereka, ataupun ibu bapa mereka memukul mereka, atau ada orang dibuli di luar sana yang memerlukan pembebasan. Mari kita berdoa untuk mereka. Dan yang ketiga, kita berdoa supaya Tuhan menyatakan kepada kita apa rencana Tuhan, apa peranan kita dalam rencananya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami berdoa bagi keluarga kami yang masih belum mengenal Engkau, sama itu adik, abang, kakak, saudara mara kami, datuk nenek kami, ibu bapa kami, atau anak-anak kami yang masih belum mengenal Engkau. Dalam nama Yesus, supaya Bapa Surgawi, Engkau membuka jalan, memberikan kami hemat kebijaksanaan bagaimana melakukan peranan kami dalam kami menjadi ahli keluarga mereka, untuk membawa mereka kepada kehidupan yang dibebaskan dalam Engkau. Tuhan, kami tahu Engkau peduli akan kehidupan mereka, Engkau memperhatikan mereka. Kami berdoa Tuhan, pakailah kami, berikan kami kekuatan, berikan kami keberanian untuk melakukan tugas kami. Kami juga berdoa bagi neighbor kami Tuhan, jiran-jiran kami, mungkin ada di antara mereka yang dipukul oleh suami, dipukul oleh ibu bapa mereka, dibuli di sekolah, ataupun mengalami penganiayaan, apa jenis penganiayaan pun yang berlaku. Kami berdoa Tuhan agar kami juga diberikan hemat kebijaksanaan untuk memenuhi keperluan mereka. Apa yang boleh kami tolong untuk mereka Tuhan, kuatkan hati mereka juga bersurgawi. Dan kami juga berdoa yang ketiga Tuhan, supaya kami diberi hemat untuk mengetahui rencana-Mu dan juga mengetahui apa peranan kami dalam rencana-Mu untuk memberitakan Injil, untuk menjadi tangan-Mu Tuhan, untuk menjadi kaki-Mu, untuk menjadi duta-Mu di dunia ini, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih bersurgawi, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Lain kali kita jumpa lagi. Amin.